Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kiranya anak-anak diberkati dan dalam keadaan sehat. Amin. Oke, di pembelajaran pertama, di semester pertama, di tahun ajaran ini kita belajar tentang kelahiran Musa. Ya, kita Mamdesi mau ingatin lagi. Pada saat kalian akhir semester 2 di kelas 1 kemarin kita belajar tentang Yusuf ya, masih ingat ya? Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya dibawa ke Mesir. Di sebuah tempat diberikan tempat namanya tanah Goshen. Dan pada waktu itu Yusuf bersama dengan Firaun, Yusuf menjadi orang kepercayaannya Firaun, ya kan? Masih ingat kan cerita itu? Nah, setelah beratus-ratus tahun kemudian, keluarganya Yusuf yang tinggal di tanah Goshen itu bertambah banyak dan semakin banyak. Dan orang-orang Mesir mulai ketakutan. Mereka mulai lupa tentang siapa Yusuf, siapa keluarga Yusuf, siapa orang-orang Ibrani yang tinggal di tanah Goshen. Sehingga mereka berpikir, wah, kalau mereka semakin banyak, mereka akan menghabisi kita dan mengusir kita dari tanah kita, dari negeri kita sendiri. Maka Firaun pada zaman itu sudah yang melupakan Yusuf, keturunan Firaun yang melupakan Yusuf mulai berkata seperti ini. Oke, sekarang ya, supaya bangsa Ibrani itu tidak melawan kepada kita, baiklah kita bunuh setiap anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Jadi setiap orang Ibrani yang hamil dan melahirkan anak laki-laki itu akan dibunuh. Nah, suatu hari di tempat itu ada satu keluarga yang bernama Bapak Amran dan Ibu Yokebed. Saat aturan itu dikeluarkan, istrinya sedang hamil dan memang mereka ketakutan. Tapi mereka adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Kemudian mereka berpikir, aduh bagaimana ya, nanti kalau anakku laki-laki akan dibunuh oleh Firaun dan tentaranya. Terus akhirnya mereka orang yang takut akan Tuhan dan mereka berdoa. Akhirnya Tuhan menjawab mereka. Pada saat bayinya lahir, ternyata bayinya adalah laki-laki. Dan mereka, waduh, kalau mereka sampai tahu bayi ini laki-laki, maka bayi ini akan dibunuh sama Firaun. Kemudian kakak dari bayi ini berkata, Mama, bagaimana kalau bayi ini kita serahkan kepada orang Mesir? Bagaimana caranya? Dan akhirnya si Ibu Yokebed dibantu dengan bidan dari orang Mesir yang diperintahkan oleh Firaun, dan Tuhan tolong mereka untuk jagai mereka. Dan akhirnya waktu lahir bayi laki-laki, mereka tutup mulut, mereka nggak sampaikan itu ke Firaun. Dan saat bayinya lahir, mamanya taruh anak ini di sebuah keranjang dan akhirnya dihanyutkan ke sungai bersama kakaknya Miriam. Dihanyutkan ke sungai di tempat di mana putri Firaun itu mandi setiap hari. Dan waktu dihanyutkan, mamanya bilang, kita berdoa supaya putri Firaun yang menemukannya. Kemudian dia ikuti arus sungai itu dan sampailah kepada tempat mandi putri Firaun. Ada apa itu? Ada keranjang. Waktu dibuka, wah, ada seorang bayi laki-laki yang sangat ganteng, sangat indah. Oke, aku beri nama dia Musa. Pasti ini bayinya orang Ibrani, tapi aku akan mengurusnya dan akan merawatnya. Dan putri Firaun merawat Musa. Musa adalah artinya diangkat dari air, karena putri Firaun mengangkat Musa dari sungai Nil. Dia angkat dan jadilah anak. Dia angkat dan dijadikan anaknya. Kemudian datanglah Ibu Yokebed. Tuan putri, saya bisa menjadi ibu asuh dari bayi itu. Saya bisa menyusui bayi itu. Dan kemudian setelah itu putri Firaun mempercayakan Musa dipegang oleh Ibu Yokebed supaya disusui. Dan kemudian nanti akan dikembalikan lagi kepada putri Firaun. Ya, jadi pada saat keluarga Bapak Amran dan Ibu Yokebed itu ketakutan, mereka berdoa sama Tuhan dan ternyata Tuhan berikan pertolongan. Pertolongannya apa? Musa yang harusnya mati karena dia adalah anak di bawah 2 tahun, tapi Tuhan berikan kehidupan lewat apa tadi? Tuhan kasih ide, Tuhan kasih hikmat supaya mamanya buat keranjang dan dihanyutkan ke sungai Nil dan akhirnya ditemukan putri Firaun. Dan akhirnya Musa selamat ya dari pembunuhan dari setiap bayi-bayi laki-laki di tanah Mesir. Demikian kita belajar tentang kelahiran Musa. Dan ingat, arti nama Musa adalah
yang diangkat dari air atau ditarik dari air. Itulah arti nama Musa. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, kita terus percaya. Kita belajar dari keluarga Ibu Yokebed ya, belajar dari keluarga Musa, bahwa mereka berserah dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi Musa dan keluarganya. Demikianlah pelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca kitab, terus menyembah Tuhan, jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.